Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, adik-adik saat belajar dan menonton video pembelajaran ini, adik-adik jangan mempercepat ya, apalagi melompat-lompati video ini. Nah, adik-adik harus menonton dari awal hingga akhir agar adik-adik paham apa yang ingin Bapak sampaikan. Nah, baik adik-adik, untuk hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku, pembelajaran 6. Nah adik-adik, tahukah adik-adik siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Tapi sebelumnya, adik-adik apakah pernah melihat pecahan uang Rp100.000 seperti ini? Siapa yang ada di gambar itu? Iya, Insinyur Soekarno. Mari kita cari tahu lebih lanjut tentang Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno itu adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah pertama diselesaikannya di Surabaya, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Nah, saat ini kita kenal dengan sebutan ITB. Kemudian, Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, serta Presiden pertama Republik Indonesia. Selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya, Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar, yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Nah, setelah membaca bacaan tentang Insinyur Soekarno, mari kita membuat peta pikiran tentang Insinyur Soekarno. Perhatikan adik-adik. Buat peta pikirannya seperti ini. Tulis di buku dan kerjakan. Nah, nama tokohnya siapa, tempat tanggal lahir, pendidikannya di mana, perjuangan yang dilakukan, kemudian sikap yang bisa diteladani, dan kesimpulan. Adik-adik bisa cari jawabannya di bacaannya ya. Baik, kita lanjutkan. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih maksud pernyataan ini sehubung dengan sila kelima Pancasila? Maksudnya itu, semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan sosial yang sama. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Apa sih makna dari sila kelima Pancasila? Sila kelima Pancasila bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih maknanya? Nah, ini dia maknanya. Yang pertama itu adil, bukan harus sama ya. Kemudian mau bekerja keras. Kemudian mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Kemudian menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Kemudian sila kelima itu simbolnya padi dan kapas. Nah, adik-adik catat dulu ya bagian ini. Makna dari sila kelima di buku tematiknya. Nah, adik-adik dapat menerapkan sikap yang menunjukkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contohnya. Yang pertama, berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan kita. Kemudian menghargai hasil karya orang lain dengan tidak mengejek karyanya. Kemudian menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Kemudian menghormati hak dan kewajiban orang lain. Kemudian menyayangi sesama manusia.
itu dia adik-adik yang dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian apa yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia yang akan terjadi, yaitu tidak akan tercipta masyarakat yang tertib dan sejahtera jika semua tidak mengerjakannya dengan baik. Nah, adik-adik, mari kita menjadi warga negara yang baik ya, dengan menerapkan sikap yang menunjukkan keadilan sosial. Nah, adik-adik, sikap yang menunjukkan keadilan sosial juga dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari kan? Nah, salah satu contoh penerapan sikap tersebut adalah membantu mereka yang berada dalam kesulitan. Sebelumnya, adik-adik telah mempelajari keterampilan bagaimana menangani luka karena terjatuh atau luka melepuh. Nah, keterampilan tersebut dapat adik-adik terapkan jika ada teman atau orang lain yang mengalami kecelakaan sehingga mengalami luka dan melepuh. Nah, adik-adik, mari kita mengerjakan bersama. Jika terjadi kecelakaan pada seseorang yang mengakibatkan luka dan melepuh, apa yang harus kita lakukan pada seseorang tersebut? Nah, di sini kita diarahkan untuk menggambar tentang tahapan melakukan pertolongan tersebut beserta keterangannya. Tetapi tidak usah digambar, cukup disimak saja ya. Nah, misalkan jika terjadi luka cedera, yang pertama yaitu bersihkan bagian yang terluka dengan sabun antiseptik. Yang kedua, tekan perlahan bagian luka dengan perban atau kain bersih. Kemudian yang ketiga, oleskan bagian luka dengan krim antiseptik. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, ini dia langkah-langkah ketika ada seseorang yang mengalami luka cedera ya. Kemudian ketika kita menemukan seseorang mengalami luka melepuh, nah, ini dia langkah-langkah penanganannya. Yang pertama yaitu dinginkan bagian yang lepuh dengan air bersih. Kemudian yang kedua, bersihkan dan keringkan bagian yang lepuh. Ketiga, balut longgar dengan perban. Kemudian yang keempat, jangan mengompres luka bakar dengan es karena dapat merusak kulit dan memperburuk cedera. Baik adik-adik, untuk hari ini sekian ya pembelajarannya. Hari ini kita telah mempresentasikan informasi tentang Insinyur Soekarno. Kemudian kita telah mendiskusikan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita telah mengetahui bagaimana cara penanggulangan luka cedera. Nah, untuk hari ini tadi ada tugasnya kan adik-adik, yaitu peta pikiran tentang Insinyur Soekarno. Silakan adik-adik kerjakan, kemudian kirimkan ke Bapak ya. Baik adik-adik, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.